penghentian penuntutan atau P2. Jadi kami ingin tahu acuan apa di dalam KUHP yang menjadi dasar hukum bagi beliau untuk menghentikan penuntutan ini. Itu yang pertama. Di atas laporan kita. Kan tidak terpenuhi 3 unsur. Berkas itu belum sempurna, seharusnya memberikan atau mengembalikan berkas perkara kepada pihak kepolisian, yaitu P19. Jadi berkas perkara bukan dikatakan P21, P19, tapi pada kenyataannya itu tidak ada dikembalikan. Tidak ada dikembalikan, kok malah sudah P21 dinyatakan kurang bukti. Bukti mana yang kurang lagi gitu. Kami pengen kejelasan. Jadi kita ini hukum harus berdasarkan data bukti, kan? Kemudian di sini pada hari Senin tanggal 22 ya. Tanggal 22 kita sudah diundang, ada undangannya dari kejaksaan untuk mengadakan restoratif justice sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2000, dan di sana hadir Pauji Munte beserta kami mendampingi sebagai penasihat hukum, dan kemudian ada di situ 4 tersangka diwakili oleh Ketua PPNI. Di dalam pertemuan itu para tersangka mengakui perbuatannya dan meminta maaf langsung kepada saudara Pauji Munte. Jadi secara bukti, pengakuan adalah bukti yang sempurna. Jadi bukti mana lagi yang mau diciptakan? Jaksa menyatakan bahwa ini kurang bukti. Itu yang kami minta. Kemudian di sini yang besar nih tulisannya. Oke. Atas tindakan dari Kajari tersebut yang di press conference ya semalam ya. Upaya hukum yang akan kami lakukan sebagai penasihat hukum dari saksi pelapor Pauji Munte, kami akan melakukan pra-peradilan sesuai dengan pasal 77 ayat 1 ya. Kami akan membuat gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Kemudian di sini sekali lagi, kami ingin memastikan bahwa perkara ini seharusnya berjalan dengan sesuai hukum. Sesuai hukum, karena di sana yang seperti kami sebutkan tadi, di sana ada pengakuan dari tersangka, kemudian saksi-saksi ahli juga sudah diperiksa. Kalau tidak salah kami ada 4 saksi ahli yang sudah diperiksa, saksi ahli pidana, syariat hukum Islam, kemudian dari MUI, satu lagi dari pidana. Pidana ya. Sudah diperiksa sehingga penyidik yakin ini sudah P21, dan jaksa penuntut umum dalam hal ini menyatakan berkas perkara sudah lengkap dan seharusnya ya itu harus diteruskan ke pengadilan, bukan dihentikan penuntutannya. Kayaknya ini penemuan hukum baru ya bagi kejaksaan menghentikan penuntutan ya. Jadi mungkin ada yang tambahkan dari rekan-rekan? Ada yang mau bertanya? Sedikit sebelum ini KKP 21 enggak, jaksa atau penuntut umum tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SKP 2. Memiliki? Apakah setelah P21 apakah jaksa atau penuntut umum tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SKP 2? Mengenai itu sudah dijawab dalam pasal 140 KUHP. Di situ disebutkan, ya kan? Ini kasusnya kita nggak bisa mengeneralisasi satu kasus ya. Ini bukan, kita harus pilah-pilah, case by case. Di sini sudah P21 A lengkap. Kalau dia yang 140 yang kami pahami adalah ketika perkara itu tidak lengkap, jaksa bisa menghentikan atau mengembalikan, atau istilahnya deponering. Deponering itu hak kejaksaan untuk menghentikan penuntutan. Tapi dalam hal ini berkas perkara itu sudah sempurna, terbukti, kita sudah restoratif justice, sudah penyerahan berkas, sudah saksi mengakui perbuatannya, sudah minta maaf.
Jadi apalagi yang bukti yang harus dipenuhi supaya perkara ini bisa lengkap dan maju ke persidangan. Kak, apa tim kuasa hukum merasa ini ada intervensi dari untuk kejaksaan? Kita nggak mau berandai-andai. Ya, kita tidak mau, kita hukum murni. Kalau yang menjawab itu biarlah mereka sendiri. Kita tidak mau. Tegasnya, tegasnya yang tadi dilakukan pertanyaan tegasnya, boleh tidak Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Kejaksaan Negeri menerbitkan SKP 2 pasca dalam kasus ini ya, pasca P21. Kalau dalam pemahaman kami tidak, kecuali dalam hal-hal dianggap darurat. Apakah ini sudah masuk kategori? Ada kedaruratan yang kakak lihat di sini? Ya mungkin ini mengganggu stabilitas nasional. Ada kedaruratan di sini? Tidak, Iya. ada darurat gitu. Ada kedaruratan? Kalau dalam hal ini saya rasa tidak, karena aman-aman saja kan. Ini gimana respon Pak Pauji Munte setelah mendengar kasus ini perkara itu? Kita semalam sudah berkomunikasi dan beliau sudah datang dan beliau menyatakan beliau sepakat untuk mengangkat perkara ini dalam bentuk pra-peradilan. Dalam bentuk pra-peradilan. Komunikasi semalam ya? Komunikasi hari ini adakah yang terbaru? Untuk saat ini, karena beliau juga masih shock dengan penghentian ini, ya kita tutup komunikasi siapapun dengan dia. Tapi tadi malam dia sudah datang dan sudah sepakat untuk memajukan gugatan pra-peradilan. Surat ini diterima dari kejaksaan? Sampai saat ini belum. Jadi kita akan belum sampai saat ini. Iya. Kak, apa maksud kakak tadi mengganggu stabilitas nasional? Ya, umpamanya perkara ini bisa memecah belah masyarakat. Itu kemungkinan ya ada hak Sehingga dihentikan menurut orang kakak gitu. untuk perkara ini kita sudah jawab, itu rasa saya tidak mengganggu stabilitas nasional. Tidak. Untuk perkara ini Kak, bisa dijelaskan lagi soal perkara upaya pra-peradilan yang dilakukan nanti? ya, Boleh dijelaskan upaya pra-peradilannya seperti apa nanti? upaya pra-peradilan itu sesuai dengan pasal 91 KUHP itu ada dua. Satu, kita mengadakan pra-peradilan karena dihentikannya penyidikan. Kedua, karena dihentikannya penuntutan. Terus ayat 2-nya itu adalah masalah ganti rugi. Jadi dibenarkan. Jadi kita di sini adalah masalah penuntutan yang dihentikan. Jadi hanya pertanyaan kami dari orang hukum ini yang kita pengen jadi acuan dari kejaksaan untuk menghentikan kasus ini, bukti mana yang kira-kira kurang cukup atau kurang bukti dalam hal yang mana? Jadi pernyataan kapan diantarkan berkas ke pengadilan untuk pra-pid ya kan? Kapan pra-pid didaftarkan maksudnya? Iya gini, kapan pra-pid didaftarkan? Ketika Pak Pauji Munte menerima secara resmi surat penghentian penuntutan. Jadi 7 hari setelah itu kita susun, kita akan sebelum melewati 7 hari kita akan daftarkan gugatan pra peradilan. Jadi, oke ya. Dan Kak, Kak Jami kan menyatakan dalam SKP 2-nya ada kekeliruan jaksa peneliti. Kalau menurut kakak sendiri, itu bentuk kekeliruan dari jaksa peneliti atau seperti apa? Kalau itu, saya rasa jaksa yang dituntut untuk perkara ini adalah jaksa yang cukup profesional. Erwin Nasution. Kalau tidak salah, Pak Erwin Nasution dan Ibu Rahmahayati Sinaga. Saya rasa mereka sudah profesional, dan kalaupun itu ada kesalahan, itu masalah internal mereka, jangan merugikan hak orang lain. Satu ada lagi Kak. Dalam proses acara pidana, penuntut umum, dalam hal ini jaksa penuntut umum, ketika SPDP disampaikan ke kejaksaan, maka pihak kejaksaan akan mengunjuk jaksa peneliti. Sepanjang perjalanan menuju sampai P18 hingga akhirnya terbit P19 hingga kemudian P21 atau P22 bukti dan tersangka diserahkan, itu jaksa peneliti itu sifatnya apakah harus dia berkoordinasi dengan pimpinannya dalam hal ini kasih bidung dan tajiragi itu sendiri dalam proses itu. Coba kakak jelaskan sedikit tentang tata cara. Kalau gini, Mas Gunawan ya, kalau itu saya tidak mau ke dalam pokok itu, karena itu adalah pribadi internal dari kejaksaan. Saya nggak mau mengajari, karena mungkin mereka lebih paham.